Apakah teman-teman pernah atau sering mengalami perdarahan di luar siklus menstruasi? Itu bisa jadi perdarahan uterus abnormal loh teman-teman. Jadi kali ini bersama saya, yuk kita kupas tuntas mengenai perdarahan uterus abnormal pada remaja. Nah, teman-teman tahu nggak sih, sebesar 10% tindakan ginekologi berkaitan dengan perdarahan uterus abnormal. 7% diantaranya dialami oleh wanita di atas 40 tahun, 3% sisanya dialami oleh wanita di bawah 20 tahun. Dan sebesar 75% wanita akan mengalami perdarahan uterus abnormal pada awal remajanya loh. Jadi, PUA itu apa sih? PUA merupakan singkatan dari perdarahan uterus abnormal, yaitu keadaan di mana haid mengalami gangguan baik dalam jumlah ataupun lama menstruasinya. PUA merupakan kondisi yang menyebabkan perdarahan yang terjadi di luar siklus menstruasi maupun di dalam siklus menstruasi. Sebelum itu, kita harus paham nih gimana sih menstruasi yang normal. Menstruasi terjadi akibat turunnya kadar progesteron dari endometrium yang kaya akan estrogen. Siklus menstruasi normal yaitu 21-35 hari, lama haidnya 2-8 hari, dan darah haid yang keluar 20-60 ml per hari. Duh, menstruasiku kok nggak kayak gitu? Jadi tanda dan gejala dari PUA itu apa aja sih? Gejala yang paling umum terjadi pada PUA yaitu perdarahan di luar siklus menstruasi, namun tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya perdarahan di dalam siklus tersebut. Untuk tanda dan gejala yang berikutnya, teman-teman bisa mengalami perdarahan menstruasi yang sangat deras atau bahkan hanya mengalami spotting, di mana keluarnya bercak-bercak darah di dalam siklus menstruasi ataupun di luar siklus menstruasi. Untuk tanda yang berikutnya yaitu teman-teman bisa mengalami perdarahan atau menstruasi lebih dari 7 hari di mana di luar batas normal, dan teman-teman juga bisa mengalami perdarahan yang terjadi dalam waktu kurang dari 21 hari sejak menstruasi terakhir. Selanjutnya yuk kita bahas mengenai penyebab dari PUA. Penyebab utamanya yaitu akibat dari ketidakseimbangan hormon, dan penyebab yang lainnya ada gangguan endokrin dan gangguan non-endokrin. Untuk gangguan endokrin yaitu gangguan pada sistem hipotalamus, hipofisis, ovarium, dan endometrium. Sedangkan untuk gangguan non-endokrin bisa karena nutrisi yang kurang dan penyakit sistemik lainnya. Untuk menegakkan diagnosis, langkah awal yang bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan yaitu melakukan anamnesis, di mana akan memberikan pertanyaan bagaimana awal mula perdarahan, apakah didahului oleh siklus yang pendek atau siklus yang panjang, kemudian sifat perdarahannya seperti apa, apakah terasa sakit atau tidak, kemudian lama perdarahannya. Langkah yang kedua yaitu dengan melakukan pemeriksaan fisik, di mana untuk memperhatikan tanda-tanda kemungkinan penyakit yang lain. Langkah yang ketiga yaitu pemeriksaan tambahan, di mana tenaga kesehatan dapat melakukan pemeriksaan lab darah lengkap serta pemeriksaan USG dan histeroskopi untuk mendeteksi kelainan dalam rongga rahim.